Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul alil amin. Amma ba'du. Pimpinan negara agung, seluruh direksi dan juga para staf dan karyawan yang kami muliakan, ibu dan bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Ini hari Jumat, kata teman-teman saya ini hari fitness, hari kecepit. Karena kemarin tanggal, tapi alhamdulillah kendaraan semua tanggalnya hitam. Yang merah adalah isi dompetnya. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini saya mendapat amanah untuk kembali berbagi di daerah Asap dan kita akan diskusi mengenai bagaimana kita merawat nikmat hidayah. Bapak dan Ibu, saya seringkali mengibaratkan hidayah itu artinya apa sih? Petunjuk. Sekarang ada teknologi yang mungkin zaman saya masih kecil belum ada ya. Kalau dulu orang bilang petunjuk itu ya mampang, belok kanan gitu, yang ada di luar. Sekarang Bapak Ibu, petunjuk itu berada di satu alat yang sangat canggih di smartphone Bapak Ibu. Maaf saya sebut namanya misalnya aplikasi Google Maps. Bapak tinggal klik Wisma RRA, Bapak akan diarahkan ke sana. Bahkan mobil-mobil yang terbaru itu sudah didesain, dimonitor kendaraannya ada. Tinggal kita klik sudah bisa estimasi perjalanan berapa waktu, mana yang macet, ada kejadian apa di depan, sudah seperti canggih. Demikian pula hidayah. Jadi ada hidayah itu yang di luar diri kita, tapi ada yang sudah terinstall dalam diri kita. Oh karena, oh ini boleh, oh ini tidak. Dan hidayah Bapak Ibu yang saya hormati adalah sebuah karunia yang sangat berharga. Bapak Ibu sampai di tempat ini tergerak, terlangkah kakinya dari rumah, dari Jakarta tadi berangkat. Kok bareng sama saya? Saya tadi jam 5:20 ya. Itu karena apa? Karena hidayah. Kalau nggak ada hidayah sampai sini petunjuk, oh ini ada yang positif. Saya nggak untuk Bapak Ibu terpaksa, insya Allah semua karena hidayah. Bapak Ibu mengimani agama kita, menyembah Allah, menaati aturannya, patuh sama ketentuannya, itu juga karena hidayah. Betapa banyak orang-orang yang nggak seberuntung kita dan dapat hidayah. Bapak Ibu, kalau kita baca Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56 ini mengisahkan tentang kesedihan Nabi karena paman beliau hingga akhir hayatnya tidak mengakui risalah yang beliau bawa. Siapa nama paman Nabi yang sampai akhir hayatnya tidak bersyahadat? Abu Talib. Abu Talib itu pembela dakwah Nabi, tapi beliau tidak bersyahadat. Dekat dengan Nabi, dekat dari sisi hubungan darah, silsilah, dan hidup bersama Nabi, tapi tidak dapat hidayah. Kita jauh dari beliau, masanya jauh, lokasinya jauh, tapi dapat hidayah. Ketika Nabi sedih kemudian turun ayat
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk, engkau tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Siapa itu? Paman beliau. Bapak Ibu kebayang nggak kalau kita hidup zaman Nabi, kita kira-kira kita ikut Abu Bakar atau Abu Jahal? Kita ikut, mohon maaf, para sahabat atau orang-orang jahiliyah? Kita tidak tahu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, hidayah yang sudah Allah anugerahkan, yuk kita rawat sebaik-baiknya. Dan hidayah tidak ada hubungan dengan, maaf, intelektualitas. Ada orang yang pintar sekali dan berhidayah. Kalau Bapak Ibu baca sejarah, ada seorang bernama Snok Hergrouwje. Snok ini adalah imperialis Belanda yang hafal Quran, menguasai banyak ilmu agama, tapi bukan Muslim. Pintar dan berhidayah. Jadi yang juga tidak ada hubungan dengan silsilah nasab keturunan, tidak. Maaf, banyak saudara-saudara kita yang dari keluarga Muslim, ayah ibunya Muslim, kemudian murtad. Nggak tahu di era ada yang dari Batak. Di Batak, beda sama itu ada marga-marga khusus yang itu Muslim pasti. Kalau sebut marga ini, tapi sekarang sudah nggak lagi. Ada marganya Muslim tapi maaf non Muslim. Dan demikian pula sebaliknya. Ada identik dengan marga non Muslim tapi akhirnya dapat hidayah. Saudara-saudara kita, orang tuanya non Muslim kemudian jadi mu'arraf dapat hidayah. Tapi ada yang keluarga orang yang sangat taat agama keluar dari Islam. Maaf, anaknya Nabi saja ada yang dapat hidayah. Nabi siapa? Nabi Nuh. Siapa nama putranya? Karena nggak dapat hidayah. Maka karena kita dipilih dan ditakdirkan dapat hidayah, mari kita rawat. Bagaimana merawatnya? Satu, terus kita berdoa semoga kita tetap dalam hidayah Allah. Sekurang-kurangnya satu hari 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri hidayah aku, beri petunjuk aku, tunjukkan aku berjalan yang lurus. Ada satu ayat dalam Quran khusus bermohon, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah kami mohon jangan sampai Engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau anugerah hidayah kepada kami. Jangan sampai kita sudah Islam kemudian keluar. Ada lagi doa yang Nabi ajarkan, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau al-huda, hidayah. Memohon hidayah itu lebih dahulu daripada memohon ketakwaan. Coba perhatikan, al-huda baru tuqa, karena tidak mungkin orang bertakwa kalau tidak ada hidayah. Jadi memohon hidayah dulu, ya Allah beri hidayah, beri petunjuk ya Allah. Itu cara pertama agar kita tetap dalam hidayah, rajin berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Cara yang kedua, Bapak Ibu, jangan remehkan perbuatan dosa. Sekecil apapun kita buat dosa, langsung mohon ampun. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, laisa as-saghiru bil istimrar wa laisa al-kabiru bil istighfar. Gak ada dosa kecil kalau melakukan terus-menerus berulang kali. Gak ada dosa besar kalau kita istighfar. Jadi jangan sepelekan, ini cuma dosa kecil. Kecil kalau berulang-ulang jadinya ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama. Jadi jangan cuma ngomongin cuma dosa ini, jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Karena bisa jadi terbiasa melakukan dosa kecil, kita akan coba dengan yang lebih gede. Maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah tahu sejarah orang-orang yang sekarang maaf jadi koruptor, itu berawal dari yang kecil-kecil.
ya awalnya ngotak-ngatik angka, nggak ketahuan, terus sedikit manipulasi data, markup harga, cheating kantong, lama-lama nggak ketahuan, semakin gede. Mereka yang terlibat misalnya menjadi penjahat-penjahat kelas kakap, awalnya dari kecil-kecil, maka begitu berbuat dosa sekecil apapun segera istighfar. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah mohon ampun. Bapak Ibu, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, karena nggak ada orang yang nggak pernah berbuat salah. Tapi orang yang baik adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu lanjutan Al-Baqarah 133. Orang yang baik adalah orang yang ketika dia berbuat salah dia segera tahu bahwa dia salah, dia sadar, dia insaf, kemudian dia istighfar, mohon ampun, dia nyesal, janji gak ngulangi lagi. Itu yang orang baik. Jadi orang baik bukan orang yang gak pernah berbuat salah, tapi orang baik adalah ketika dia berbuat salah segera mohon ampun kepada Allah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah Bapak Ibu jangan pernah meremehkan ajakan kebaikan. Sekecil apapun orang ngajak kebaikan, ayo segera. Kenapa? Persis seperti tadi aplikasi Google Map tadi. Begitu 200 meter lagi belok kiri, ikuti. Kalau nggak tersesat kita, ikuti. Bahkan itu Google bisa ngomong gitu kalau 2 entong gitu kan. Kalau kita nggak belok, kita mau nggak sesuai dengan yang kita pasang alamat di awal tadi. Kita kan mau ke surga, kita mau dalam ridho Allah, kita mau hidup bahagia. Ikuti. Tiba-tiba buka media sosial, ada postingan teman yang ajak kebaikan, jangan sepelekan itu. Itu hidayah. Dari sekian banyak tayangan misalnya di media sosial, kenapa Allah takdirkan Bapak buka yang itu? Bapak punya sekian banyak teman di media sosial, tiba-tiba Bapak buka status teman yang ngajak kebaikan, ikuti. Maka ketika orang diajak baik dan meremehkan ajaran itu, saya khawatir aplikasi hidayah ini sudah dol, udah nggak berfungsi, udah nggak sensitif lagi. Bapak Ibu termasuk kalau ada orang yang bilang amalan ini kan hukumnya sunnah, hati-hati, jangan suka menyepelekan sunnah. Pak, ini kan nggak wajib, ini kan nggak harus, ini kan boleh ditinggalkan. Berawal dari situ. Maka kadang-kadang saya berpikir pengertian sunnah di sekolah-sekolah, di pelajaran kuliah itu perlu sedikit kita coba rubah redaksinya ya, biar orang nggak suka menyepelekan sunnah. Karena kan kalau di literatur itu sunnah itu dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan. Nah karena nggak apa-apa itu akhirnya orang ya, dulu pernah ada anak sholat, kamu nggak baca ini? Cuma sunnah. Padahal Bapak Ibu ketahui, sunnah itu justru untuk kita. Ya, kalau sholat itu rukunnya, fardunya itu modal awal ibarat orang berniaga, ibarat bisnis atau jualan. Jadi kalau Bapak hanya mengerjakan yang wajib, kalau Ibu cuma mengerjakan yang rukun, kita jualan kembali modal. Justru bonusnya di sunnah-sunnah itu. Jangan sepelekan yang sunnah. Kalau belum bisa sunnah yang berat-berat, sunnah yang kecil ya, makan dengan tangan, makan minum sambil duduk, ketemu teman senyum, itu sunnah. Dan bukan kaki kanan lah ke tempat baik, baca kelas dan aktivitas, itu sunnah-sunnah yang kita harus kerjakan. Dan ini Quran mengajaknya puasa biku, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Bapak Ibu insya Allah tidak riak kalau Bapak Ibu dengan teman sampingnya saling berlomba. Kamu sudah berapa juz hari ini? Ibu sudah berapa juz hari ini? Juz apa aja? Juz jambu. Kamu tadi malam berapa rakaat yang mulainya? Ini sudah menyisikan belum sedekah Jumat berkah? Ada teman kita yang sedang
kesulitan, kita sudah donasi belum? Tapi kita yang sedang butuh pertolongan, kita bantu belum? Kita saling berlomba, namanya fastabiqul khairat. Ayatnya Al-Baqarah 148. Berlomba-lomba, berkompetisi. Ini anjuran agama, agar hidayah yang sudah Allah karuniakan kepada kita tetap eksis, tidak dol, dan tetap berfungsi. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, kalau ada orang ngajak kebaikan, sekali kebaikan itu kita lewatkan, belum tentu dia datang lagi. Dan kalau kebaikan datang lagi, belum tentu kita masih juga punya kesempatan. Pak Bu, Al-Quran menerangkan kepada kita bahwa setiap orang yang sudah wafat, setiap orang yang sudah berpulang menghadap kehadiran Allah, apa yang diucapkan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi setiap ajal mau datang itu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tangguhkan, tunda sebentar saja. Fa'asaddaqo, aku akan sedekah. Aku bin soleh, aku jadi orang soleh ya Allah, aku jadi orang taat ya Allah, aku akan patuhi perintah. Itu semua. Tapi sayangnya Bapak Ibu, orang yang sudah wafat gak bisa dimintai testimoni, gak bisa ditanya, gak bisa diwawancarai. Tapi ini sesungguhnya yang diinformasikan Al-Quran. Semua yang sudah berpulang itu menjelang ajalnya, apa yang diminta? Ya Allah, beri sebentar saja, aku akan sedekah. Nah, banyak yang mengatakan, kenapa kok sedekah? Kenapa? Ya Allah sebentar, aku mau sholat. Enggak, karena sholat itu butuh wudhu, membersihkan hadas, adab kiblat, kurang sajadah, butuh aurat, waktu. Kenapa enggak? Ya Allah sebentar saja, aku akan umrah. Umrah butuh datang ke travel, ngurus visa, serahin paspor, apa biometrik. Kenapa? Ya Allah, aku akan haji, apalagi? Kenapa sedekah? Karena sedekah, sekarang Bapak Ibu duduk, pegang handphone, buka rekening, klik, udah. Banyak bank yang punya aplikasi sedekah, infak. Udah, saat itu, bahkan di tempat yang paling nggak nyaman, udah bisa sedekah sekarang. Sedekah itu simpel, kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Kalau sholat, maaf, kalau nggak suci nggak bisa. Baca Quran di tempat yang kotor tidak boleh, dan seterusnya. Fa'asaddaqo wa akum minas sholihin, dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Bapak Ibu, kalau ada kesempatan berbuat baik, jangan ditunda. Kenapa? Karena kesempatan itu belum tentu datang lagi. Kalau datang, belum tentu kita yang bisa. Maka ada sebuah postingan seorang ulama, bersedekahlah mumpung masih miskin. Coba bukan. Kenapa? Begitu kita punya rezeki berlimpah, sudah mulai perhitungan kadang-kadang. Dan di zaman Nabi yang memang sedekah itu tidak semua orang kaya. Banyak orang yang punya keterbatasan secara finansial, tapi justru lebih peduli kepada yang lain. Begitu ada ajakan kebaikan, kita nggak segera merespon, khawatirnya kita tidak punya kesempatan. Bapak Ibu jangan khawatir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan, kita akan melihat hasilnya. Allah akan tunjukkan, Allah akan perlihatkan, Allah akan tampakkan balasannya. Bahkan beberapa ulama mengartikan yang disebut dengan balasan ya rohu, kalau akan lihat itu bukan cuma nanti di akhirat, di dunia juga sudah Allah tunjukkan, Allah perlihatkan, Allah tampakkan. Banyak orang yang hidupnya berkah, bahagia, keluarganya sakinah, anak-anaknya patuh, soleh-soleh. Kenapa? Banyak mengerjakan kebaikan. Allah tunjukkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan, sekecil apapun kemaksiatan, sekecil apapun dosa, Allah juga akan perlihatkan, Allah tampakkan, Allah tunjukkan. Maka Bapak Ibu, hati-hati. Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita tanam, pasti kita akan memanennya. Jadi kalau hari ini kita menanam kebaikan, insya Allah kebaikan pula yang kita akan petik, kita akan panen. Kalau pernah ada di antara kita
menanam keburukan. Keburukan itu yang kita akan panen juga. Terakhir Bapak Ibu, kalau kita ingin hidayah tetap ada dalam pesan dari kita, maka yuk kita jaga sensitivitas rohani kita. Bapak Ibu bisa tes rohaninya masing-masing. Ya, kenapa? Banyak orang yang pagi rajin, tapi siang hari udah mulai males. Pagi beriman, sore hari dia ingkar, dia kufur. Gimana cara biar kita tetap berada dalam ajaran Allah, gak labil, maaf, gak pelin-pelan. Sering saya tanya jamaah, Ustaz, kenapa kalau di Mekah lagi umroh, Pak Ustaz bimbing doa, saya bisa khusyuk, saya bisa khidmat, doa bisa syahdu, tapi sementara air kok hilang lagi. Apakah saya harus umroh terus? Ya kalau dia uangnya banyak, apa? Saya bilang, kenapa Bapak tidak hadirkan Baitullah di kantor Bapak, hadirkan Raudhah di tempat kerja Bapak, hadirkan Masjidil Haram di rumah Bapak. Gimana caranya? Hati nurani. Bapak dan Ibu, mohon beri-beri maaf saya harus sampaikan ini, bahwa tidak sedikit orang-orang yang sudah nggak sensitif lagi nurani, nggak peka. Bisa jadi karena memang hidayahnya sudah tidak berfungsi. Maaf, Bapak lewat jalan raya, Bapak lihat ada spanduk bertuliskan, misalnya saudara kita di Gaza, Palestina sedang menunggu bola tangan kita, butuh kita. Beberapa video kita saksikan. Kalau sampai sedikit saja datang, kita membantu, pertanyakan sensitivitas nurani kita. Itu saudara kita. Kata baginda Rasul, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan wahid. Mukmin satu dengan yang lain seperti satu bangunan, saling mengukuhkan. Dalam riwayat yang lain, kal-jasadil wahid, seperti satu tubuh. Satu saja antara tubuh yang sakit, lain juga. Mohon maaf, waktu pernah nggak sakit? Maaf, karena saya orang kampung ya. Pernah nggak jantengan? Bagian apa yang jantengan itu? Oh, jempol. Kalau jempol bukan ya. Yang jantengan jempol, tapi yang pusing apa? Seluruh tubuh pusing bukan? Yang sakit gigi, tapi yang tinggalnya apa? Kayak gitu. Sekarang saudara kita di Gaza sakit nggak kita? Kalau kita enggak, hati-hati, sudah nggak sensitif lagi. Bapak kalau punya barang elektronik udah nggak sensitif, udah nggak berguna lagi. Hati-hati. Mohon maaf, Bapak Ibu, dan ada rasa, misalnya, saya kayaknya deg-degan gini, syukuri itu, berarti masih sensitif. Ya, mohon maaf, saya sepertinya pernah cerita, tapi nggak apa-apa kalau saya ulangi lagi ya. Jadi pernah suatu ketika saya mengawas ujian, itu ya saya pernah cerita dengan saya, tiba-tiba ada mahasiswi pakai hijab, keringetan, gemetar gitu. Saya berdiri dari meja pengawas, pucat wajahnya. Saya mendekat, ada apa? Langsung ditutup berkas soalnya, dia lari, cepat jatuh ke atas lipat-lipat panjang ini. Apa itu? Kok pada tahu semua? Oh, pengalaman. Ternyata Bapak Ibu, saya angkat temen yang lain, ada yang berkerudung kok nyontek macam-macam. Baik, tenang, saya rapikan berkas, dia lari ke kantor usaha, saya rapikan, selesai, saya dia nangis anak itu. Ini saya menyesal, saya minta maaf. Tolong saya jangan didiskualifikasi, tolong saya berkesempatan. Tanya. Ternyata
yang bersangkutan ini itu nggak belajar maunya, ibunya dirawat di rumah sakit, dan dia berharap lulus mata kuliah itu. Mohon maaf, kalau di tempat ajar kami kan mata kuliahnya cross ya, dan mata kuliah statistik dan paling susah katanya. Dia takut nggak lulus karena sudah deadline waktunya kan. Sepertinya dia dapat beasiswa dari sebuah lembaga dan harus lulus, makanya apapun dia lakukan. Nah, pada kesempatan rapat ada salah seorang yang mengatakan, kasih dia kesempatan berbuat baik lagi, kasih dia kesempatan memperbaiki dirinya, beri kesempatan susulan. Kenapa? Kalau dia nyontek tapi masih gemeter, itu berarti anak baik. Kenapa? Betapa banyak orang yang mahir nyonteknya, udah biasa, karena biasa jadi nggak sensitif lagi. Ada orang yang berbuat salah itu nggak merasa salah, seolah-olah dia benar. Bapak yang saya hormati, terutama yang sudah punya pasangan, kalau dapat berdekatan dengan yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya ya, Bapak, mohon maaf, ada ketakutan, syukuri itu. Ada betapa banyak orang-orang yang kadang-kadang dia menjalin hubungan dengan yang tidak halal, nggak ada rasa takut lagi. Itu khawatir sudah nggak sensitif lagi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, secara umum kira-kira kalau kita ingin nikmat yang Allah karuniakan berupa hidayah itu terawat dalam diri kita, dalam langkah inilah yang kita harus terus lakukan untuk merawat nikmat yang sangat berharga berupa hidayah itu. Yang pertama adalah mari kita sadari betapa pentingnya hidayah itu. Kalau sudah hilang dari diri kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, lazimkan berdoa. Maaf, tadi doa yang Nabi ajarkan ini boleh kita baca sama-sama dan dirutinkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Jadi disebut qalbu. Innama sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Kenapa disebut qalbu? Qalbu artinya itu membolak-balik, kayak Bapak Ibu merebus air yang berbolak-balik itu. Ya hati itu berubah-ubah. Ya, kadang baik sama kita, kadang sopan, kadang luar biasa bicaranya santun, kadang kalau bicara juga nyelkit itu bahasa apa? Kadang kalau bicara pedes gitu, ya itulah manusia. Kadang rajin gitu, kadang khusyuk sholat, kadang ekspres lah. Nah, kita mohon ya Allah, mudah-mudahan Engkau takdirkan aku menjadi hamba-Mu yang tetap teguh hati atas ketaatan padamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ada yang menambahkan ala dinik wa ta'atik, atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu di antara kita ada yang terjerumus, ada yang melakukan kesalahan karena satu dan lain hal, maka segera mohon ampun, jangan tunda. Termasuk kalau berbuat salah pada sesama, jangan nunggu lebaran minta maafnya ya, karena belum tentu lebaran lewat depan rumah kita ya. Maka lebaran jangan cepat-cepat minta maaf kalau kita berbuat salah. Kemudian yang keempat, kalau ada ajakan kebaikan, udah jangan tunda, cepat. Kalau nggak salah dulu ada salah satu grup band religi gitu ya, lagunya saya hafal dikit-dikit ya, Bapak Ibu hafalkan apa nama grupnya? Berbuat baik. Oh ini artisnya ada di sini, boleh sama-sama. Berbuat baik. Kan ditunda, udah lewat itu. Banyak cerita. Pas lagi ada antara jadi antara aja lewat. Jangan ditunda berbuat baik. Begitu ada kesempatan lakukan. Dan jangan sepelekan perbuatan dosa. Jangan katakan cuma gini, hati-hati. Ini malah terlalu prinsip, hati-hati. Perbuatan dosa-dosa yang besar seringkali justru berawal dari yang kecil-kecil.
Terakhir, mari kita jaga sensitivitas hati kita. Syukuri kalau setiap kita mau mengerjakan salah pada rasa, aduh perasaan gak enak, itu berarti masih sensitif hati nuraninya. Semoga hidayah yang Allah sudah anugerahkan kepada kita bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya. Keimanan yang ada dan terpatri dalam sanubari kita, semoga Allah takdirkan bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita, dan kelak ketika Allah menjemput kita, semoga kita semua ditakdirkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau sekiranya ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.